Halo teman-teman, kita lanjut lagi dengan apa sih yang ada di blockchain itu ya. Kita ada event sama Coinvest Asia dan kita sebagai community partner juga. Nah, ada kejutan. Jadi ada diskon lah ya untuk kita bareng-bareng, nanti kalian coba kontak aja. Ya, kita coba lihatin mengenai apa aja yang ada di kripto ya. Ini dari Anderson Horowitz ya. Dia salah satu banyak investment di startup dan juga crypto space. Ya, jadi di sini dijelasin nih ya kan, biasanya cycle-nya itu ya biasanya orang pasti liatin harga aja dulu ya kan. Baru akhirnya oh oke punya interest, gimana ya kita harusnya ngedevelop, cari tahu, biasanya kan cycle-nya gitu. Baru muncullah ide-ide gitu ya. Dan akhirnya bikin startup, bikin project, banyak yang dibikin lah di situ ya. Karena kalau menurutku sih itu crypto space itu adalah geeks place to innovate ya kan, dan make money. Jadi geeks innovation war zone. Jadi kalian bisa berkreasi di sana dan unlimited ya, limitless lah ya, apa yang bisa kalian kreasikan. Tapi ya memang sekarang orang masih lihat-lihat price-nya aja sebenarnya kan, main kripto. Terus habis itu kita lihat ini bisa kalian catch up dengan apa, social media activity, karena biasanya banyak yang dari Twitter kan ya, dari Twitter, terus market cap-nya, activity developer di GitHub-nya gitu ya, baru startup activity-nya ya gitu kan, baru sosial medianya gitu, karena semuanya open ya. Dan kalau untuk creators ya pasti erat hubungannya dengan creation, creativity, dan juga arts ya, dan juga mungkin kalian bisa pun main musik, gitar, atau kalian bikin arts ya kan. Kalau aku sih lebih cenderung sukanya musik ya kan. Dan kalau misalnya digabungkan dengan AI juga lebih keren gitu kan ya kan, karena kita bisa punya IoT devices yang mungkin kita bisa punya NFT yang connect ke cloud, dan kita bisa download, mungkin kalian suka dengan gitar elektrik, itu bisa download gitar pedalnya ya kan, ada effect or something something like that ya. Jadi itu menarik sih menurutku ya. Kalau PNG agak suka juga. Terus habis itu kayak apa ya, di generate pula sama AI kan. Tapi kalau audio aku masih terima sih, karena banyak juga ya yang kayak audio gitar untuk di OpenSea, banyak juga itu. Nah, jadi untuk NFTs ya kan, creator, nah kalian bisa lihat kalau si Spotify itu take advantage a lot from their users gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa langsung creatornya langsung ngomong ke, atau directly interact with the fans ya, fansnya juga bisa langsung contribute something ke si creatornya gitu. Jadi akan lebih fair game dibandingkan kalian di platform itu. Tapi memang ya harus ada bisnis plan yang jelas, pengetahuan yang jelas tentang NFT dan yang lain-lain. Ada impactnya ya, real world ya. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya bank itu sebenarnya tujuannya adalah mindahin duit ya kan, dari orang yang kelebihan duit ke orang yang tidak mampu, supaya dia bisa berkreasi, berdagang, berusaha gitu ya, ekonomi bisa berjalan ya kan. Jadi istilahnya kayak gini. Nah, masalahnya sekarang di bank itu orang yang miskin yang nyetor duit ke bank ya kan, karena dia berharap interest rate. Yang kaya minjam ke bank. Akhirnya ya kesenjangan itu makin terjadi gitu ya. Nah, di kripto ini hopefully dengan DeFi itu bakalan separate. Makanya kita harus jagain supaya nggak ada banyak big whale itu gitu. Kalau semuanya antipati, hanya big whale aja yang di sana tentang kripto, habislah kita gitu kan. Jadi kita nggak tahu nanti kemana arahnya. Kalau kalian lihat gini ya, banyak orang yang nggak suka masuk ke finance karena itu destroying the world economy, terus itu greedy apa segala macam ya. Kalau misalnya orang-orang kayak kita yang
mungkin masih ada rasional rasionalnya dikit lah ya mengenai duit ya. Mungkin kita bisa perform well ya kan, dan juga kita bisa berusaha dengan baik di sana dengan itikat yang baik dan juga pola pikir yang benar ya. Jadi harapannya sebenarnya seperti itu sih dari aku sendiri ya. Jadi em, di dunia yang kacau pun kita itu, nasihat dari Ibu Ingan, di dunia yang kacau juga kalian harus hidup bersih ya kan. Jadi maybe it's not perfect but at least you are get caught trying ya. Jadi istilahnya kalian coba dan kalian usahakan gitu. Karena kalau misalnya semua masuk ke IoT company ya, siapa yang di finance ini ya kan. Jadi ya orang-orang brengsek sama yang greed juga jadinya di situ kan. Nah itu yang kita perlu jagain sih sebenarnya ya teman-teman. Itu sih sebenarnya motivasinya. Dan kripto ya pastilah ada world impact ya kan untuk yang positif ya. Dan Ethereum ya yang paling gede, tapi udah banyak juga yang rival-rivalnya kayak misalnya Polygon, Solana dan lain-lain ya kan. Ada banyak inovasi kayak misalnya supaya efisien, ada roll ups, ada zero knowledge proof yang banyak banget lah. Ini masih early, tetap state of crypto-nya bisa kalian lebih lengkap di PDF-nya ya. Ini banyak banget lah, kalian bisa lihat dari awal sekali ya. Dia bakalan jelaskan kenapa itu matters, kenapa centralization, kalau otorisasi itu gimana, oligopoli ya kan, ini kan bendera pirate. Jadi kalian harus bisa ya bareng lah kita ya untuk di Web3 ini. It's like a new world that need to be shaped by greatest mind and also the intelligent and humble also like-minded people yang memang tujuannya baik gitu ya. Dan ya ini decentralized ya, jadi istilahnya dia resiliensinya bagus. Kalau misalnya di computer science ya computer network ini bagus physically ya, tapi logically kalian harus mikir banyak actor ya yang terlibat di situ. Kalian bisa bikin barang busuk di dalam ini gitu, kalian bisa scam, bisa yang lain gitu. Tapi by default the computer itself it's like a dumb terminal ya. Kalian bisa kasih tahu apapun ke sana, untuk bikin jahat juga banyak ya. Tapi ya don't do that. Jangan melacurkan profesi ya. Cycle of innovation ini tadi udah dibalas ya kan. Semuanya transparan, ada konsensus, ada memori dan prosesor. Pastilah ya computer science standar. Nah kalau kalian lihat ada NFT, GameFi gitu ya, ini layer 2 masih banyak masalah scaling. Kita masuk ke DeFi ya, DeFi ini untuk unbanked people yang mungkin dia nggak trust sama bank, atau mungkin dia pengen kendalinya itu ada di dia. Tapi be careful karena kalian yang kendalikan, kalian harus jaga diri sendiri ya. You need to be careful, apalagi kalau misalnya ini unregulated masih ya, dan kita masih dalam proses untuk bikinin policy-nya. Nah, the issue is sometimes orang-orang yang masuk ke crypto itu enggak aware kalau responsibility itu di mereka untuk jagain asetnya, ya kan? Jadi konsep-konsep yang kayak ada di Web2 untuk phishing attack sama yang lain itu bakalan lebih parah di sini karena nggak ada polisinya, ya kan? Nah, jadi dengan kayak gitu, sebenarnya sebelum masuk ke kripto kalian harus aware dulu mengenai masalah security yang konvensional gitu kan. Terus habis itu kalian harus ningkatin knowledge financial kalian gitu. Nggak gampang ya. Maksudnya istilah-istilah di finance kayak misalnya interest rate, harus aja margin, collateral gitu kan. Itu kan nggak semua orang tahu gitu. Tapi kalau kalian terjun, kalian nggak tahu itu, wah, I don't know what to say gitu. You are entering the war, but you don't have any weapon and any preparation strategy ya, kita bakalan mati konyol gitu. Jadi kalau banyak victim, ya itu victim karena mereka memang gak well aware dan gak well educated untuk itu. Nah untuk sekarang yang kita bisa lakukan adalah nge-educate dengan benar gitu ya. Teknologi paling sih kalian bisa belajar ya,
Tapi konsep-konsep misalnya, oh apa itu stable coin, apa itu collateral, apa itu one-to-one mapping between crypto back, fiat back sama algorithmic. Yang ini yang kemarin masalah itu yang Terra USD itu, ini dia algorithmic, which is totally blur dan gak jelas gitu, gak ada aset benernya gitu. Kalau back ya memang ada dolarnya, ada itunya ya. Jadi itu kalian harus lihat ya, DAI, ada USDC, ada Tether. Dia nggak cantumkan lagi USD gitu ya. Nah NFT tadi aku udah jelasin mengenai creator ekonomi, ya kan, ekonomi kreasi. Dan gaming ini paling banyak ya, yang guild, asset factory, scholarship, which is kind of eh different game karena different gamenya game memang ya. Jadi different kind of field ya. Jadi ada yang kasih scholar. Nah, aku kepikirannya instead of kalian bikin sesuatu yang istilahnya oh main-main doang, kenapa ini gak kayak dibikin untuk gamification untuk orang belajar gitu ya? Atau berimajinasi misalnya oh aku nanti bikin something yang kayak gini inovasi di tahun 2040 untuk AI gitu kan di Indonesia. Misalnya kalian pikirin oh Stranas nanti gimana. Kalian bikinin kayak gitu journey-nya, baru kalian bikin kayak movie based on the virtual land apa segala macam gitu, karena kalian bisa mendesain dunia sendiri yang kalian ideal dan mungkin kalian bisa di fund untuk melakukan itu di dunia nyata. Jadi selalu tarik hubungannya untuk kenyataan, karena kalau di virtual land virtual semua kalian bebas berimajinasi ya. Dan kata Einstein juga yang penting itu imagination, inspiration gitu ya. Jadi kalian latih imajinasinya supaya kalian kreatif, go wild, ya kan. Jadi dengan gitu kalian bisa simulate brain kalian dan kalian bisa bikin sesuatu yang memang impactful buat other people, dan itu bakalan ada orangnya aku kayaknya harus bangunin ini deh, kalau misalnya kayak gini kita bakalan bisa simulate. Kalau misalnya konsep ekonomi gini yang dipakai wah bakalan korban yang sana, atau misalnya ini dilakukan apa reboisasi atau dilakukan apa namanya irigasi dan itu kalian bisa simulate gitu ya kan, karena nggak mungkin kalian simulate langsung di lapangan, kalian nggak mampus lah ya, cuannya nggak ada, dan terus setelahnya kalian bakalan hancur tuh reputasi kalian kalau misalnya kalian itu habis duitnya, habis utang sama orang lain, bikin usaha misalnya kalian sawah tapi kalian nggak well prepare, mending kalian simulate dulu ya kan kayak gitu. Jadi gamenya itu mungkin lebih di situ gitu ya. Jadi kalian harus mikirin gimana impacting other people life in the good way gitu ya, bukan ya cari untung doang gitu. Ya kan ini game industry ya. Game itu bisa baik bisa buruk sama kan. Jadi kalian bisa lihat two side of the same coin gitu. Ya kan ada DAO. Nah ini aku paling seneng ini sih sebenarnya. Jadi DAO ini modelnya dia loose ya kan, jadi istilahnya kayak masing-masing bakalan punya hak untuk melakukan governance di dalam organization itu. Namanya juga DAO, Decentralized Autonomous Organization. They are binding by the community goal ya kan. Dan ini sebenarnya konsepnya idea meritokrasi, kalau kalian misalnya bisa tahu si Ray Dalio, idea meritokrasi ya. Jadi kalian bisa nonton nih ya. Apa ya, jadi setelahnya dia di value nilai dari bobot suaranya itu sesuai dengan intelijensi dan kontribusinya gitu ya. Makanya yang kalau kayak gini kan kalian harus terjun gitu loh. Jangan sampai ada sekumpulan orang yang memang dia punya influence tinggi di obok-obok itu ya. Jadi karena demokrasi kan musyawarah mufakat ya. Jadi setelahnya how to influence people dan lain-lain. Tapi kalau di sini intelektualnya yang dijalanin gitu ya. Jadi ada plus minus lah, mau demokrasi, mau DAO, mau ini gitu. Tapi kita harus paham dulu resikonya apa ya dari setiap apa yang action yang kalian lakukan gitu. Ya kan? Nah, jadi dengan kayak gini orang dapat insentif untuk melakukan kontribusi ke komunitas. Misalnya katakanlah open source gitu ya. Kayak inilah, kayak Hummingbird ya. Mereka itu bikin foundation yang mereka punya token ya kan. Nah token ini kalian bisa bikin kayak apa namanya, kayak agreement, dan juga kalian punya governance sendiri. Misalnya kalian harus bikin proposal gitu ya. Misalnya kalian bikin proposal yang kayak gini ya kan. Nanti kalau ada pull request ini akan di apa namanya di approve gitu, terus dia dapat token. Terus yang lain misalnya kayak model, aduh lupa aku. Ini ada websitenya nih.
Coba kalau misalnya yang buat home ya, it's buat community. Kalian bisa ini governance-nya ya. Kalian bisa lihat proposal-proposal yang ada di mana aja dan FAQ ada di itu dia. Oh, where is it? Aduh, sorry, ada di sini aduh. Governance BOD-nya siapa? Ya kan ini strukturnya ada FAQ. Udah berubah websitenya. Nah, this one Commonwealth. Jadi mereka bakalan ada integrasi nanti kan snapshot proposal-proposalnya itu ya. Nanti dia bakalan di Commonwealth Foundation ini kalian bisa submit proposal kalian dan dia nanti bisa langsung di apa namanya di vote gitu ya. Jadi you need to have a good understanding of the system, punya capability untuk learning fast, baru kalian bikin proposal supaya kalian bisa maju bawa proposal itu. Orang bakalan lihat, oke ini make sense or is not gitu, atau istilahnya divisible. Tapi tujuannya itu for better growth ke depan. Makanya ini dibikin jadi foundation. Jadi akhirnya nggak koin alpha lagi yang maintain itu semua gitu ya. Jadi it's very very clever and good organization sih menurutku ya. Jadi habis itu kita bakalan lihat udah banyak impactnya. Jadi untuk nextnya aku bakalan jelasin what is the bad side of the crypto industry itself. See you next time. Bye.